Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aminah Rahmasari, mahasiswi Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan persamaan dan perbedaan dari Kutub Tis'ah. Jadi Kutub Tis'ah adalah 9 kitab hadis yang disusun pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, 9 kitab tersebut adalah yang pertama kitab Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, kemudian Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, kemudian ada kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, ada Musnad Ad-Darimi, dan yang kesembilan adalah kitab Al-Muwatta. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan persamaan secara umum dari kesembilan kitab hadis tersebut. Yang pertama, persamaan secara umumnya adalah dalam menyusun kitabnya, pengarang-pengarang dari Kutub Tis'ah tersebut melakukan pengembaraan di berbagai daerah pada saat itu. Nah, dan setelah dianalisis, ternyata terdapat persamaan daerah yang dikunjungi dari kesembilan pengarang kitab tersebut, yakni daerah Hijaz, Syam, Irak, Mesir, dan ada dua daerah yang sebagian besar penulis atau pengarang kitab hadis tersebut itu melakukan pengembaraan sama-sama ke daerah Basrah dan Kufah. Jadi untuk menyusun sebuah kitab hadis, beliau melakukan pengumpulan hadis dari berbagai daerah, tidak hanya pada satu daerah saja. Kemudian yang kedua, beliau semua ini memulai belajar hadis atau ilmu-ilmu yang menunjang untuk menyusun sebuah kitab hadis itu dari usia yang sangat muda atau usia yang belia. Yang ketiga, beliau ini memiliki pengakuan dari berbagai ulama yang terpercaya bahwa memiliki sifat dan akhlak yang baik seperti waro', kemudian hafalan yang kuat, jujur, dan lain sebagainya. Kemudian di antara kesembilan musonif atau pengarang kitab hadis ini memiliki keterkaitan sebagai murid dan guru. Jadi misalnya seperti Imam Bukhari memiliki murid Imam At-Tirmidzi, yang kemudian Imam At-Tirmidzi ini akan mengarang kitab Sunan At-Tirmidzi. Begitu juga Imam Bukhari sendiri dan Imam Muslim ini ternyata murid dari Imam Ad-Darimi yang mengarang kitab Musnad Ad-Darimi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan di antara kesembilan kitab ini. Sebelum kita melangkah ke sana, ternyata kesembilan kitab ini dapat kita kelompokkan atau kita klasifikasikan terhadap 4 kelompok. Jadi 4 kelompok tersebut adalah kitab Al-Jami', yang termasuk dalam kitab Al-Jami' ini adalah Sahih Bukhari dan Muslim, serta kitab Jami'nya At-Tirmidzi. Kemudian yang termasuk kitab As-Sunan. Nah, yang termasuk dalam kitab As-Sunan ini adalah Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, kemudian Sunan Abu Dawud. Kemudian ada kelompok Musnad. Musnad ini yang termasuk adalah Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dan Musnad Ad-Darimi. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Muwatta. Nah, di sini kitab Al-Muwatta sendirian karena kitab Al-Muwatta ini merupakan kitab yang dikarang oleh Imam Malik dan dinamakan sendiri oleh beliau. Seperti itu. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan dalam kategori kelompok kitab Al-Jami' ya. Jadi dalam kitab Al-Jami' ini kitab Sahih Bukhari dan Muslim memiliki persamaan, yaitu dalam sistematika penulisannya. Sistematika penulisan dalam kitab Al-Jami' itu meliputi berbagai bidang agama, mulai dari fikih, akidah, akhlak, kemudian sirah nabawiyah, al-fitan, biografi para sahabat dan putra-putri Rasulullah, serta tarikh umat. Itulah salah satu persamaannya. Nah, kemudian yang kedua persamaannya adalah
kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini disusun hadisnya itu hadis yang sahih, sama-sama sahih. Tetapi di sini ada perbedaannya, yakni dalam kriteria. Jadi ketika hadis sahih di dalam kitab Sahih Bukhari ini tidak sama dengan kitab hadis sahih yang ada di kitab Sahih Muslim, karena beliau memiliki kriteria yang berbeda. Kalau Imam Bukhari memiliki kriteria bahwa hadis sahih itu perawinya harus bertemu secara langsung. Berbeda dengan Imam Muslim tidak mensyaratkan perawinya untuk bertemu secara langsung. Nah, di sini letak perbedaannya. Kemudian dalam hal jumlah juga memiliki perbedaan pastinya ya. Karena jumlah hadis itu dihitung oleh para muhaddisin atau ahli hadis selanjutnya dengan kriteria tertentu juga. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan pada karakteristik setiap kitabnya. Jadi dalam Sahih Bukhari ini Imam Bukhari mencantumkan banyak pengulangan dan ada diawali ayat Quran dulu sebelum hadis. Kemudian tidak ada hadis munqati dan jalurnya sulusiyah, artinya jalur hadisnya itu hanya tidak lebih dari 3 dari Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari, terus ada perawi selanjutnya, kemudian langsung Rasulullah itu. Kemudian Imam Muslim dalam kitabnya itu tidak mencantumkan banyak pengulangan hadis dan ada hadis yang munqati, serta setiap hadis yang ditulis beliau itu diawali oleh kata hadatsana. Akan tetapi ketika Imam Muslim mencantumkan hadis yang perawinya tidak bertemu secara langsung, itu dengan kata an saja. Nah, kemudian di sini perbedaan dengan kitab Jami' Imam At-Tirmidzi adalah pada kualitas hadis di dalamnya. Jadi kalau kitab Jami' Imam At-Tirmidzi ini sama-sama disebut Jami' karena mencakup banyak bab. Perbedaannya adalah bahwa hadisnya dalam kitab At-Tirmidzi itu masih ada hadis yang dhaif, hadis hasan, hadis mu'allaq dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya hadis sahih saja. Selanjutnya adalah kitab Sunan. Jadi kitab Sunan tadi termasuk kitab Sunan Ibnu Majah, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Persamaannya adalah dalam sistematikanya, yaitu penulisannya berdasarkan bab fikih dan hadis yang terkandung itu adalah hadis marfu'. Berbeda dengan kitab Al-Muwatta. Kalau Al-Muwatta itu terdapat hadis mauquf, marfu' dan maqtu'. Nah, yang di kitab Sunan ini adalah hadis marfu', tetapi ternyata ditemukan hadis dhaif juga. Dan penjelasan kedhaifannya itu berbeda-beda. Kalau kitab Sunan Imam Ibnu Majah dan Sunan Abu Dawud itu sama-sama dijelaskan bahwa hadis ini dhaif, yang sisanya tidak dijelaskan bahwa hadis yang ditulis itu dhaif, tapi statusnya dhaif seperti itu. Kemudian ada persamaan di antara kitab Sunan Imam Abu Dawud dan kitab Sunan Imam An-Nasa'i, yaitu ketiadaan sanad hadis dengan matan yang sama. Itulah persamaannya dari kitab Sunan. Dan perbedaan yang pertama adalah jumlah hadisnya pasti berbeda dan memiliki karakteristik atau ciri khas masing-masing ya. Yang pertama, kitab Sunan Abu Dawud ini isinya murni tentang fikih saja. Karena ternyata di kitab Sunan Imam yang lain itu masih ditemukan bab-bab tentang nasihat, tetapi tidak begitu signifikan, tidak terlalu banyak, masih dalam pembahasan fikih. Tapi dalam kitab Sunan Imam Abu Dawud ini ternyata isinya murni tentang fikih saja. Dan yang kedua, dalam kitab Sunan Ibnu Majah itu ternyata terdapat hadis dengan jalur sulusiyah juga. Dan ini memiliki persamaan dengan kitab Sahih Bukhari tadi.
Ini jalurnya Dzulhijjah. Dan yang ketiga adalah kitab Sunan An-Nasa'i. Beliau menambahkan komentar tentang ilat yang terkandung. Jadi ilat, maksudnya ilat di sini adalah cacat, ya, kecacatan hadis. Beliau menambahkan komentarnya. Baik, yang ketiga adalah persamaan dan perbedaan kitab musnad. Jadi kitab musnad di sini tadi adalah kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal dan kitab Imam Ad-Darimi. Persamaannya adalah sistematika penulisannya itu disusun berdasarkan urutan sanad para sahabat perawi hadis dari Rasul. Jadi berdasarkan sahabatnya, tidak berdasarkan bab-babnya. Itu ya. Dan di sini terdapat persamaan juga antara kitab musnadnya Imam Ad-Darimi, Imam Ahmad bin Hanbal dengan kitab Al-Muwatta, yakni sama-sama memiliki hadis marfu, mauquf dan maqtu. Seperti itu. Nah, dalam penulisannya ini terdapat perbedaan. Jadi, kalau Imam Ahmad bin Hanbal, musnad Imam Ahmad bin Hanbal itu ditulis beliau mengambil dari hadis-hadis yang telah ditulis oleh ayahnya. Seperti itu. Dia masukkan ke dalam karya beliau. Beliau juga meriwayatkan hadis dari putranya, yakni Abdullah. Kitab Imam Ahmad bin Hanbal banyak periwayatan dari ayahnya dan putranya. Kemudian, dalam kitab musnad Imam Ahmad bin Hanbal itu beliau mengawali dengan hadis dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Akan tetapi hadis-hadis selanjutnya itu beliau tidak mencantumkan bagaimana keadaan dan lingkungan perawinya, sehingga nanti muncul kelemahan bahwa hadisnya itu masih ada beberapa sebagian yang diragukan seperti itu, karena beliau tidak mencantumkan keadaan perawinya dari sahabat itu. Nah, kemudian perbedaannya dengan kitab musnadnya Ad-Darimi ini, kalau di kitab musnad Ad-Darimi itu lebih ringkas, dalam satu bab itu hanya 1 atau 2 hadis saja, seperti itu. Dan rentetan sanadnya dalam kitab Ad-Darimi ini lengkap dan mayoritas bersandar kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Muwatta. Jadi kitab Al-Muwatta itu kitab yang dikarang oleh Imam Malik dan merupakan kitab pertama, hadis pertama. Nah, kitab ini memiliki karakteristik kekuatan hadis dari segi matanya dan menekankan tentang hukum. Nah, tadi lupa ya, mohon maaf, bahwa bahwa Imam Malik ini tidak melakukan pengembaraan selain di kota Madinah. Jadi beliau mempelajari hadis, kemudian mengumpulkan dan menyusun kitab Al-Muwatta ini di Madinah. Tetapi beliau memiliki sangat banyak guru dan beliau mulai dari kecil telah menekuni ilmu hadis maupun ilmu-ilmu yang menunjang dalam keilmuan hadis ini. Seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi dapat kita simpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan di antara ke-9 kitab hadis ini, baik secara umum maupun secara rinci dan secara klasifikasi jenis kitab-kitabnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.